Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rukmana. Kali ini saya akan membawakan materi tentang deteksi dini kanker payudara. Namun, sebelum saya masuk pada pembahasan kali ini, saya mempunyai video untuk teman-teman tonton sebagai bisa dijadikan motivasi ataukah sebagai sumber informasi untuk teman-teman mengenai pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Penyakit kanker lainnya, kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Dan untuk mengantisipasi resiko kematian, tidak sedikit penderitanya yang mengambil langkah-langkah mastektomi atau operasi pengangkatan payudara. Bulan Mei lalu, selebritis Hollywood Angelina Jolie menyampaikan berita mengejutkan. Lewat tulisan My Medical Choice yang dimuat di harian New York Times, ia mengumumkan keputusannya untuk mastektomi ganda. Operasi pengangkatan kedua payudara sebagai langkah pencegahan penyakit kanker payudara. Sebelumnya, Jolie didiagnosa memiliki gen mutasi bawaan, BRCA1, yang potensial meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker rahim. Sebagai pembawa gen mutasi penyebab kanker, angka kemungkinan Jolie dihinggapi kanker payudara mencapai 87% dan kanker rahim 50%. Jolie memulai proses pengangkatan payudara dengan prosedur nipple delay, dilanjutkan dengan proses pengangkatan kedua payudara, dan rekonstruksi payudara menggunakan implan. Hal ini dilakukannya mengingat sang ibu yang juga meninggal akibat kanker rahim. Jolie merasa tak ingin menyerah pada kanker dan kehilangan orang terkasih. Jolie tentunya tak sendiri. Keputusan serupa juga pernah dijalani sederet nama besar lainnya. Pertengahan tahun 2012, Sharon Osbourne juga menjalani operasi mastektomi. Sama seperti Jolie, istri bintang rock Ozzy Osbourne ini juga didiagnosa memiliki gen yang membuatnya rentan terhadap kanker payudara. Tahun 2011 lalu, presenter sekaligus bintang reality show, Juliana Rancic, juga menjalani operasi. Meski awalnya takut, wanita yang mengidap kanker payudara stadium awal ini mengaku telah mengambil keputusan yang tepat. Jauh sebelumnya, Nancy Reagan, istri Presiden Amerika Ronald Reagan, juga mengambil keputusan untuk menjalani operasi mastektomi. Pada Oktober tahun 1987, tes mamogram mendeteksi adanya kemungkinan kanker di payudara kirinya. The Nancy Reagan Breast Center, sebuah fasilitas kesehatan di California, dibangun sebagai penghormatan terhadapnya. Nancy Reagan terbebas dari penyakit kanker payudara. Ya, itulah tadi beberapa artis yang mengalami kanker payudara dan upaya untuk mendeteksi dini kanker payudara. Oke, kita masuk pada pembahasan kali ini yaitu mengenai kanker payudara. Yang pertama itu mengenai kanker payudara, di mana menurut textbook kanker payudara itu adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan payudara. Yang kedua, kanker payudara terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sehingga sel ini tumbuh dan berkembang biak tanpa dapat dikendalikan. Jadi, menurut beberapa textbook dan juga bahan bacaan yang lainnya, saya membaca bahwa yang dapat kita temui di sini bahwa kanker payudara itu terjadi bukan karena virus, bukan karena faktor lainnya, namun ini terjadi akibat tumor ganas yang ada pada payudara kita. Nah, dapat kita lihat di sini pada di gambar ini ini adalah gambar anatomi payudara yang sehat yang dibandingkan dengan payudara yang memiliki sel yang abnormal atau bisa dibilang yang merujuk ke arah kanker payudara. Di sini pada saat normal
pertumbuhan sel itu mengelilingi atau berbentuk lingkaran pada payudara, namun dia akan terus tumbuh tanpa bisa dikendalikan menjadi hingga tahap invasif ductal karsinoma. Nah, invasif ductal karsinoma ini merupakan keadaan di mana payudara pertumbuhan sel pada payudara sudah tidak dapat dikendalikan. Ya, kita masuk pada materi yang kedua mengenai gejala dan tanda kanker payudara. Nah, bagaimana teman-teman bisa melakukan deteksi dini kalau teman-teman tidak mengetahui gejala dan tanda pada kanker payudara? Nah, gejala yang pertama atau tanda yang pertama dapat teman-teman ketahui itu dengan melihat kulit, di mana pada saat dilihat akan ada bagian kulit yang kemerahan, kemudian melesat ke dalam pada puting, kemudian struktur kulit yang seperti kulit jeruk. Jadi pada saat kita melihat payudara atau kita sebagai bidan melihat pasien atau menemui pasien yang payudaranya terdapat ruam kemerahan, kemudian kita meraba seperti kulit jeruk, bisa jadi salah satu ciri terjangkitnya kanker payudara. Nah, gejala yang kedua yaitu benjolan. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini bahwa 9 daripada 10 benjolan di payudara bukan merupakan kanker. Karena kenapa? Umumnya pada wanita yang mengalami menstruasi akibat peningkatan hormon akan ditemui benjolan-benjolan pada payudara namun akan hilang pada saat masa menstruasi selesai. Jadi, bagaimana sih sifat benjolan kanker? Nah, di sini ada 4 kriteria yang dapat dikategorikan sebagai benjolan kanker. Yang pertama itu keras. Apabila teman-teman meraba pada bagian payudara akan ditemui benjolan yang berasa keras. Apabila ditekan akan teraba seperti benjolan-benjolan, kemudian tidak nyeri dan sulit untuk digerakkan. Apabila teman-teman berupaya untuk memindahkan dari tempat tumbuhnya sel atau tumor benjolan tersebut, dia akan sulit digerakkan. Nah, ciri yang selanjutnya pada tahap atau pada kasus berlanjut akan keluar cairan dari puting. Nah, cairan di sini akan berupa darah atau yang berbau amis dan juga bercampur nanah. Kemudian luka yang tidak sembuh atau luka yang sukar untuk disembuhkan. Jadi pada saat puting lecet dapat kita waspadai dan kita melakukan upaya untuk pengobatan karena apabila sudah masuk pada tahap berlanjut ini susah untuk disembuhkan, disinyalir karena penyebaran daripada kerusakan sel sudah menyebar. Kemudian bagaimana sih cara mendeteksinya? Kan tadi kita sudah mengetahui bahwa kanker payudara itu akibatnya dari sel yang tidak pertumbuhan sel yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Teman-teman sudah mengetahuinya tadi. Kemudian kita masuk pada cara mendeteksi. Nah, upaya untuk mendeteksi dini kanker payudara di sini ada 3, yaitu pertama pemeriksaan payudara secara mandiri, di mana teman-teman bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain atau tenaga medis atau bantuan alat apapun. Nah, pemeriksaan ini murni dilakukan oleh kita sendiri. Kemudian yang kedua, pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, pemeriksaan payudara secara klinis ini maksudnya adalah pemeriksaan yang dibantu oleh tenaga ahli kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan alat. Nah, alat di sini disebut dengan mamografi, di mana menggunakan radio, di mana kita melakukan pemanfaatan melakukan foto ronseng pada bagian payudara untuk mendeteksi adanya sel atau jaringan yang
pertumbuhannya abnormal. Oke. Nah, bagaimana sih atau bagaimana jadwal melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri? Nah, dilakukan setiap bulan, kemudian pada wanita yang masih haid dianjurkan melakukan pemeriksaan di hari ke-7 atau 10 pasca menstruasi. Kenapa? Karena itu tadi, pada saat menstruasi, hormon yang ada pada tubuh wanita tidak mengalami peningkatan, sehingga biasanya memicu timbulnya benjolan-benjolan pada area payudara. Namun akan hilang setelah masa menstruasi selesai. Nah, adapun untuk wanita menopause dianjurkan melakukan pemeriksaan secara mandiri pada tanggal dan bulan yang pada tanggal yang sama, namun dilakukan setiap bulan. Oke, next kita membahas mengenai pemeriksaan payudara klinis, yaitu dianjurkan 2 tahun sekali, untuk wanita usia 20-40 tahun. Untuk wanita di atas usia 40 tahun, dianjurkan melakukan pemeriksaan 1 kali setahun, di mana diketahui bahwa wanita usia 40 tahun rentang memiliki badan atau memiliki daya tahan tubuh yang dimiliki oleh wanita tersebut atau wanita golongan usia 40 ke atas tergolong menurun. Kemudian pemeriksaan ini seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa pemeriksaan payudara secara klinis dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan seperti dokter, bidan, dan juga perawat. Oke, pemeriksaan yang ketiga itu mengenai mamografi. Pemeriksaan ini memanfaatkan sinar röntgen untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, kelebihan daripada pemeriksaan mamografi ini dapat mengetahui cikal bakal sel yang akan menjadi atau menemukan sel yang akan menjadi bakal pemicu terjadinya kanker payudara, meski pada saat deteksi dini dan juga pemeriksaan secara klinis tidak terdeteksi. Jadi itulah bagusnya mengapa dianjurkan kita melakukan pemeriksaan menggunakan secara mamografi. Namun biaya yang dikeluarkan ini jika dibandingkan dengan pemeriksaan secara mandiri tergolong lebih mahal. Kemudian, namun teman-teman tidak perlu merasa khawatir, karena kenapa? Manfaat yang diperoleh daripada mamografi ini dapat dilihat dari perbandingannya dari jenis pemeriksaan yang kita lakukan, entah itu sadari maupun secara klinis. Nah, di sini diibaratkan sebuah permata, dapat tampak bahwa wanita yang tidak pernah melakukan sadari atau pemeriksaan secara mandiri ataupun pemeriksaan deteksi dini yang lainnya, dia akan memiliki kejadiannya lebih besar kanker payudara lebih besar dibandingkan dengan perempuan atau orang yang sering melakukan pemeriksaan sadari, klinis, dan mamografi secara teratur. Dan berbanding terbalik, wanita atau individu yang rutin melakukan pemeriksaan entah itu klinis, sadari, dan juga mamografi, dia ditemui lebih sedikit kasus yang mengalami penyakit atau terjangkit kanker payudara. Karena kenapa? Nah, ini dia. Kenapa kita penting melakukan deteksi dini kanker payudara? Yang pertama, karena kita semua berisiko terkena kanker payudara, bukan hanya perempuan, namun sekarang laki-laki pun perlu waspada akan penyakit kanker payudara. Nah, faktor risiko kalau dilihat daripada presentasi wanita, memang wanita lebih berisiko daripada laki-laki, namun berdasarkan fakta bahwa 1 dari 8 wanita berisiko mengalami kanker payudara dalam hidupnya. Ini
ada beberapa faktor risiko kanker payudara dipicu oleh usia, wanita biasanya lebih cenderung ke wanita, kemudian gen, yang seperti video yang sebelumnya bahwa Angelina Jolie dia melakukan screening karena memiliki ibu yang meninggal akibat kanker payudara, kanker serviks. Jadi dia melakukan screening dan betul dia menemukan bahwa dia risiko terkena penyakit kanker payudara itu sebesar 80%. Jadi dia melakukan pengangkatan payudara secara dini untuk mencegah terjadinya sebelum beliau mengalami kanker payudara. Kemudian faktor yang selanjutnya itu riwayat haid dan riwayat reproduksi, kemudian riwayat radiasi, di mana riwayat radiasi efek daripada sinar radiasi di sini salah satunya yaitu bisa membunuh atau memicu tidak normalnya pertumbuhan sel dalam tubuh si pasien. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup di sini mengacu pada pola hidup seseorang, kebersihan, kemudian baik itu indeks massa tubuh, penyakit, seperti gaya hidup yang mengonsumsi makanan-makanan kurang kandungan gizi. Kandungan gizinya yang hanya sekedar mengenyangkan. Kemudian alasan kedua, mengapa kita penting melakukan deteksi dini, yaitu karena semakin dini kita melakukan deteksi dini, maka semakin banyak pilihan terapi. Yang kedua, tingginya angka kesembuhan, kemudian makin rendah total biaya. Jadi, semakin kita cepat melakukan deteksi dini, semakin cepat dapat ditekani, dan semakin tinggi tingkat kesembuhan dan juga total biaya yang dikeluarkan semakin rendah. Nah, di sini saya memiliki data bahwa perbandingan stadium atau stage yang dialami oleh penderita berbanding dengan survival atau angka harapan hidup dan juga biaya yang dikeluarkan. Di sini sangat disayangkan sekali karena kenapa? Semakin tinggi tingkat stadium yang dialami penderita, maka angka harapan hidup yang dimiliki pun semakin menurun, namun memiliki pengeluaran atau biaya untuk bertahan hidup semakin tinggi. Jadi bersyukurlah kita yang tidak mengalami kanker payudara atau kanker apapun itu, karena biaya yang kita keluarkan tidak sebanding dengan mereka yang harus menghabiskan biaya untuk bertahan hidup. Namun pada faktanya tetap biaya yang dikeluarkan banyak, namun angka harapan hidupnya semakin sedikit. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan atau deteksi dini yang diharapkan itu, kita dapat memilih apakah kita bisa mau mempertahankan payudara dengan melakukan berbagai macam terapi atau melakukan operasi payudara secara dini. Jadi ini tergantung lagi pada si pasien. Namun apabila kita sudah memasuki stadium yang tinggi, tingkatan yang lebih tinggi, maka tidak ada jalan lain selain pengangkatan payudara. Oke, itulah tadi beberapa pemaparan materi mengenai kanker payudara. Nah, yang diharapkan di sini yaitu semakin dini kanker payudara terdeteksi, angka kesembuhan yang diharapkan semakin baik. Yang kedua, pemahaman tentang deteksi dini pada faktanya tidak selalu diikuti dengan sikap yang sesuai, namun diharapkan terjadi kebalikannya karena setelah mempelajari, setelah mengetahui bahwa kanker payudara itu sangat berisiko untuk kita, utamanya perempuan. Jadi di sini diharapkan timbulnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan secara dini. Kemudian utamanya untuk kita bagian bidan atau tenaga kesehatan, khususnya bidan, kita memiliki akses komunikasi dengan populasi wanita sehingga seharusnya dapat menjadi motor penggerak deteksi dini kanker payudara. Nah, di sini kita diharapkan kita dapat melakukan gebrakan-gebrakan untuk memotivasi masyarakat
untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Namun jangan lupa kita terapkan juga untuk pola hidup kita sebagaimana individu, sebagaimana seorang wanita. Jadi jangan hanya melulu mempromosikan ke orang-orang namun tidak menerapkan ke diri kita sendiri. Oke, itulah tadi pemaparan materi mengenai deteksi dini kanker payudara dan beberapa tips-tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian dan beberapa faktor risiko yang bisa teman-teman hindari dan juga bisa teman-teman tanggulangi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.